kita memulai pembelajaran kita, mari kita bersama dalam doa. Dalam doa dan berdoa dan Roh Kudus. Amin. Kepada Tuhan kami mengucap syukur kepada bahwa segala berkat yang bisa kami rasakan hingga pada saat ini. Sebentar Tuhan kami memulai pembelajaran kami, kiranya Kau memberkati kami, berikan kami bersama, agar kami dapat mengikutinya dengan baik. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru kami, kiranya Kau memberikan kesabaran, agar dapat mengikuti kami dengan baik. Ini doa yang kami sampaikan kepadamu melalui perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Hati Kudus Yesus, Kami mohon kepadamu, anugerahkanlah cintamu kepada kami, agar kami semakin mencintai Kau bersama, dengan segala hati dan pikiran, dalam segala tingkah sehari-hari, demi kemuliaan nama-Mu, yang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kepada ibu guru kita, beri salam. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, silakan duduk. Oke, sebelum mulai pembelajaran Ibu dulu ya. Ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa? Vika sakit, Bu. Keterangannya sakit. Ada lagi? Tidak ada, Bu. Oke, baiklah. Sampai mana pembelajaran kita? Kaidah pembahasan teks eksplanasi. Kaidah pembahasan Teks eksplanasi. Oke. Ada yang masih ingat apa itu kaidah kebahasaan teks eksplanasi? Ada, Bu. Ada. Maya, apa itu? Ya, jadi kaidah teks eksplanasi yang pertama itu ada kata ini adalah istilah ataupun kata-kata yang berkaitan dengan bidang ilmu tertentu yang menjelaskan proses atau fenomena secara Ya, kata teknis yaitu istilah-istilah yang memiliki makna. Yang kedua apa? Yang kedua, menggunakan konjungsi kausalitas. Ya, menggunakan konjungsi kausalitas, kata penghubung sebab akibat. Yang ketiga, Yang ketiga, menggunakan konjungsi kronologis, Bu. menggunakan konjungsi kronologis, kata penghubung yang menghubungkan peristiwa ya. Contohnya itu kemudian, apa lagi? Ketika, sementara, lalu, dan lain sebagainya. Yang keempat, Yang keempat itu menggunakan kalimat pasif. kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat Sifat pada suatu objek yang memiliki aksi, bukan pada subjek yang melakukan aksi. iya. Kalimat pasif yaitu di mana subjek itu dikenai sebuah tindakan. Yang kelima yaitu verba. Apa itu verba? Verba Kata kerja yang menjelaskan suatu kalimat yang menyebabkan kata kerja yang menjelaskan hubungan sebab akibat. Contohnya, banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Oke. Untuk materi kita selanjutnya yaitu tentang buka bukunya halaman 15. Apa itu di situ? Judulnya penugasan pokok dan penjelasan penjelas setelah mengevaluasi bentuk paragraf dalam teks eksplanasi. Ya, pada pembelajaran sebelumnya kita juga sudah pernah belajar tentang paragraf. Ada yang ingat masih apa itu paragraf? Paragraf itu adalah sebuah kumpulan dari beberapa kalimat, Bu. Ya, bagus sekali. Kumpulan dari beberapa kalimat. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan membacakan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu menyimak dan membaca. Dalam menyimak, murid-murid mampu menemukan gagasan utama dalam setiap paragraf teks eksplanasi. Jadi tujuan kita untuk belajar materi ini di mana kamu mampu untuk menemukan gagasan utama dalam teks eksplanasi. Yang kedua, murid-murid mampu mengidentifikasi kalimat penjelas yang mendukung gagasan utama. Dan tujuan yang kedua yaitu menulis
Bagian yang pertama, bagian menulis, yaitu murid mampu mengevaluasi apakah gagasan utama didukung oleh kalimat-kalimat penjelas dalam paragraf. Dan yang kedua, murid-murid mampu menarik simpulan mengenai hubungan antara paragraf dengan dalam teks eksplanasi. Oke, tadi paragraf, apa yang kita tadi dari paragraf? Apa dari paragraf? Ya, kumpulan dari beberapa kalimat. Jadi paragraf adalah satuan terkecil dari suatu teks yang terdiri atas beberapa kalimat yang saling berkaitan dan bersama-sama membahas satu ide pokok atau gagasan utama. Pada pembelajaran sebelumnya kita juga sudah pernah belajar jenis-jenis paragraf. Siapa yang masih ingat? Haro. Yang pertama itu paragraf berdasarkan fungsinya. Ya. Di dalam itu adalah paragraf dibuka, isi, penutup. Ya. Ada 3, yaitu berdasarkan fungsi ada paragraf Dibuka, isi, dan penutup. Yang kedua berdasarkan bentuknya. Siapa yang tahu? Oh ya, Sabaria. Argumentasi, eksposisi, narasi, deskripsi, persuasi. Ya, argumentasi, apa tadi? Eksposisi, narasi, deskripsi, persuasi. Dan yang ketiga berdasarkan letak gagasan utamanya. Inilah yang akan kita pelajari hari ini. Ada yang masih ingat kita sudah membahas itu sedikit kemarin? Ya. Yaitu dibagi menjadi 3, deduktif, induktif, dan sambutan. Ya, paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Oke, jadi kita akan belajar tentang gagasan utama yang terletak pada teks eksplanasi. Tadi kita sudah mengetahui gagasan paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya ada 3, yaitu Induktif. ya, paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Oke, apa itu gagasan utama? Gagasan utama adalah inti atau pokok pikiran yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Gagasan utama adalah ide atau konsep yang menjadi pokok pembahasan dalam suatu teks. Jadi gagasan utama itu merupakan inti dari teks itu, dan gagasan utama ini biasanya diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Yaitu kalimat penjelas itu berfungsi untuk menjelaskan ide tadi, gagasan utama tadi, inti itu. Dan tadi gagasan penjelas itu. Oke. Yang pertama, yaitu tadi ada pada gagasan utama berdasarkan letaknya, yaitu yang pertama itu ada ya, paragraf deduktif. Ingat saja kalau misalkan deduktif yaitu paragraf yang dimana letak gagasan utamanya itu terletak di awal paragraf. Yang kedua ada paragraf induktif. Ya, induktif. Paragraf induktif kebalikan dari paragraf deduktif. Paragraf deduktif tadi utamanya di awal, ya kan? Sedangkan induktif Utamanya di awal. ya, kebalikannya dimulai dari kalimat penjelas dulu. Kalimat penjelas, beberapa kalimat penjelas, dan di akhir ada kalimat utama. Jadi paragraf deduktif merupakan gagasan utamanya, dan di akhir itu ditegaskan kembali. Paragraf campuran adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di awal dan ditegaskan kembali pada bagian akhir. Pola ini memberikan penekanan lebih kuat pada gagasan utama, di mana fungsi dari kalimat terakhir itu menekankan atau menegaskan kembali kalimat. Sebelum kita lanjutkan, ada yang ingin tanya? Nggak ada. Semua yang mengerti? Jadi coba kalau tidak ada yang ingin bertanya, coba kamu perhatikan teks eksplanasi berikut ini. Ada dulu yang bisa membaca, baca dulu. Kamu Joy. Pemanasan global adalah masalah serius yang dihadapi oleh seluruh dunia. Peningkatan suhu bumi disebabkan seluruh mereka Lanjut dulu. Jacqueline.
berbahaya seperti karbon-dioksida. Akibatnya X ditutup mencair, permukaan bernaik dan cuaca menjadi tidak menentu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemanasan global adalah ancaman besar bagi kehidupan bumi. Oke, coba kamu perhatikan sebentar teksnya. Ya, perhatikan. Dan setelah kamu perhatikan dan teman tadi sudah membacakan, mari kita cari letak gagasan utamanya. Kita mulai dari paragraf pertama. Kira-kira di mana ini letak gagasan utamanya? Ayo, Johan. Di mana kira-kira letak gagasan utamanya, Johan? Letak gagasan utamanya Bu adalah pemanasan global adalah masalah serius yang dihadapi oleh seluruh dunia. Dan kalimat berikutnya merupakan kalimat penjelas Bu. Ya, betul sekali. Benar atau salah? Oke, kita lanjut paragraf yang kedua. Paragraf yang kedua, oke Fadli? Fedri? Ayo. Paragraf kedua letak gagasan utamanya di mana Fedri? Pada paragraf kedua ini, gagasan utamanya ada pada semua ini menunjukkan bahwa pemanasan global adalah masalah serius yang dihadapi oleh seluruh dunia. Kenapa? Karena dari kalimat 1 sampai ke 4 merupakan kalimat penjelas. Kalimat penjelas. Kenapa kamu katakan itu kalimat penjelas? Karena kalimat tersebut menjelaskan proses atau efek dari pemanasan global. Oke, tepuk dulu untuk Fedri. Oke, paragraf yang terakhir. Felix, silakan Felix. Kalau yang terakhir tentu kalimat utamanya dari awal dan akhir. Yang mana kalimat awal adalah pemanasan global adalah masalah serius yang dihadapi oleh seluruh dunia. Sedangkan yang di akhir adalah dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemanasan global adalah ancaman besar bagi kehidupan bumi. Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Jadi, pada paragraf terakhir itu merupakan paragraf campuran, yang dimana kalimat utama di paragraf pertama yaitu pemanasan global adalah sebuah masalah yang serius dihadapi oleh seluruh dunia dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas yaitu peningkatan suhu disebabkan oleh efek rumah kaca, apalagi ini berasal dari emisi gas-gas dan lain-lainnya, dan ditegaskan kembali ditandai dengan ada. Dengan demikian dapat disimpulkan. Jadi pada paragraf ketiga ini merupakan contoh paragraf paragraf campuran. Oke, sampai sini ada lagi yang ingin bertanya? Mencoba mencari gagasan utama pada teks yang sudah Ibu siapkan. Ada lagi yang ingin bertanya? Apa ada sudah mulai muncul pertanyaan? Ya. Apa bedanya gagasan utama dengan kalimat utama? Apa perbedaan gagasan utama dan kalimat utama? Oke, sebelum Ibu jawab, ada yang bisa menjawab? Oke, Stefano. Gagasan utama adalah ide pokok yang menjadi inti pembahasan. Sedangkan kalimat utama adalah kalimat yang membuat gagasan utama tersebut. Jadi, Gagasan visinya merupakan inti dan kalimat utama itu merupakan wujud dari gagasan utama itu sendiri. Bisa Johan? Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Ya, Anita. Sepertinya kelompok 5 ini aktif ya. Anita, apa pertanyaannya, Dek? Bagaimana cara yang tepat untuk menemukan gagasan utama dalam sebuah paragraf yang panjang? Bagaimana caranya? Tadi kita sudah coba itu ya kan? Ada kira-kira yang bisa menjawab bagaimana caranya? Iya, bagaimana caranya? Gabriel? Dengan membaca keseluruhan paragraf dan mencari kalimat yang paling penting dan mencari kalimat ini. Biasanya
cari kalimat-kalimat atau kata-kata yang umum. Oke? Bisa? Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Oke, karena tidak ada pertanyaan, maka Ibu akan membagikan sebuah teks per kelompok dan kamu carilah letak gagasan utama pada teks ini. Ibu sudah mengambil beberapa contoh teks. Nanti tentukanlah letak gagasan utama setiap paragraf. Bisa? Bisa. Kerjakan ya. Oke, setelah kalian cari, nanti akan diskusi kalian. Bisa? Ibu kasih waktunya 10 menit dari sekarang. Kelompok 3, semuanya artinya sudah selesai? Belum? Ayo, saya tunggu kelompok 3. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan satu pertanyaan terkait pembelajaran hari ini. Pertanyaannya ini dikerjakan atau dijawab secara individu. Pertanyaannya, Ibu tulis, boleh ditulis. Oke, ada yang bisa sudah selesai merefleksikan pembelajaran? Ibu, yang saya temukan dari pembelajaran hari ini adalah Bu, cara memudahkan gagasan utama dan penjelas. Alasan kita untuk mengetahui cara memudahkan gagasan utama dan penjelas supaya kita lebih dapat memahami sebuah teks. Supaya kita dapat memahami sebuah teks. Oke, terima kasih Daniel. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Untuk tugasnya di rumah, coba buka buku halaman 17. Di buku halaman 17 ada sebuah teks eksplanasi. Dan pada kegiatan 1, kamu dituntut untuk menentukan letak gagasan utamanya. Itu sebagian soal. Buka buku halaman 17. Pada buku halaman 17 di situ ada contoh teks eksplanasi yang berjudul apa? Apa judulnya? Sebagai tugas, kamu kerjakan di rumah kegiatan 1. Tentukanlah